Chapter 2041. Selama ratusan tahun, sekte utama telah kehabisan akal mengenai penghalang tak terlihat, dan mereka bahkan tidak memiliki sarana untuk mempelajarinya. Kalau mereka menggunakan indera ketuhanannya untuk menjelajah, indera itu akan langsung terhisap habis dalam beberapa saat, jadi tak seorang pun berani menggunakannya dengan mudah. Dalam serangan yang dahsyat itu, para ahli manusia abadi dan bumi abadi sama sekali tidak berguna. Ratusan ahli langit abadi menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi akibatnya lebih buruk daripada menggunakan indera ilahi mereka untuk menjelajah. Setelah membayar nyawa ratusan pengikut, sekte utama pada dasarnya tidak berani menyentuh penghalang dengan mudah. Harus dikatakan bahwa leluhur keluarga Zhao benar-benar murah hati. Tidak seorang pun tahu berapa banyak energi yang telah mereka keluarkan untuk membangun penghalang yang panjangnya puluhan ribu mil. Menurut perkiraan sekte utama, mengandalkan kekuatan sekte mereka selama ribuan tahun, mereka mungkin tidak dapat mengatur susunan yang begitu besar, dan perlindungannya sangat tidak normal. Tetapi apapun yang terjadi, sekte utama secara paksa diblokir di luar penghalang, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keluarga Zhao. Mereka tahu bahwa keluarga Zhao pasti sedang memulihkan diri dan mengumpulkan kekuatan di pihak lain, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Rumah keluarga Zhao yang diambil alih oleh Yang Chen saat ini jelas merupakan suntikan semangat bagi ketua sekte Li. Selama mereka memiliki senjata rahasia ini, sekte Xuantian akan langsung menjadi pemimpin sekte alam spiritual, bukan hanya dalam lingkup sekte Dao. Apakah kamu melihat apa yang ada di dalamnya? Ketika Master Sekte Li mengambilnya, dia tidak lupa bertanya. Saya malu, guru. Saya hanya mengintip dan menemukan banyak monster. Yang Chen memasang ekspresi sangat malu dan berkata, saya tidak berani masuk lebih dalam. Asalkan kamu punya benda ini, itu akan menjadi sumbangan yang besar. Master Sekte Li tentu saja mengerti. Bahkan sekarang, Yang Chen hanya berada di alam abadi bumi. Tidak realistis untuk membiarkannya memasuki area inti dari para ahli abadi Xuan yang tak terhitung jumlahnya. Yang Chen berani mencobanya dengan senjata ajaib, yang berarti bahwa ia telah menumbuhkan rambut di kepalanya. Murid ini juga tiba-tiba punya ide. Awalnya, rumah keluarga Zhao ini digunakan untuk memurnikan gua inti sekte. Yang Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan dan menekankan pentingnya rumah keluarga Zhao bagi Istana Chunyang. Saya tidak menyangka akan mendapatkannya secara kebetulan. Saya pikir itu cara terbaik untuk memanfaatkannya, jadi saya datang ke sini tanpa henti. Master Sekte Li sangat puas dengan sikap Yang Chen. Berpikir bahwa dia mungkin berguna bagi sekte surga misterius, dia segera merobohkan gua inti sektenya sendiri. Apakah ada keraguan tentang kesetiaannya kepada sekte surga misterius? Orang lain setia, tetapi mereka tidak mempunyai pikiran seperti itu. Bukankah gerbang Istana Chunyang hancur lagi? Master Sekte Li juga baik hati dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan prihatin. Istana Chunyang dapat dianggap sebagai sekte cabang dari sekte surga misterius, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya sudah terbiasa. Perkataan Yang Chen yang agak tidak berdaya terdengar sangat lucu di telinga Master Sekte Li, dan dia tidak bisa menahan tawa. Jangan khawatir, kapan kamu pernah melihatku memperlakukanmu dengan buruk? Master Sekte Li menepuk bahu Yang Chen dan berkata, saat kau pergi, bawa kembali 2 rumah gua berkualitas tinggi untuk membuat gerbang. Yang Chen buru-buru mengucapkan terima kasih, tetapi Master Sekte Li tidak menganggapnya serius. Itu hanya 2 rumah gua, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pikiran cemas Yang Chen. Bahkan jika Yang Chen tidak melakukan apa-apa, lalu kenapa jika dia memberinya 2 rumah gua? Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan kesengsaraan surgawi yang aneh di Istana Chunyang beberapa hari yang lalu? Master Sekte Li memecahkan masalah besar di dalam hatinya, dan dia dalam suasana hati yang baik, jadi dia mulai memperhatikan beberapa hal kecil lainnya. Tentu saja, kesengsaraan surgawi yang luar biasa aneh itu adalah hal kecil yang dapat menarik minat siapapun. Dia adalah teman murid dari klan naga. Yang Chen bahkan tidak memikirkannya dan mulai berbohong. Awalnya, istri, selir, dan pelayan murid ini bergiliran menyeberangi kesengsaraan dalam retret selama 300 tahun, tetapi teman dari klan naga itu juga ingin ikut bersenang-senang. Jadi, tak perlu dikatakan, Master Sekte Li juga tahu apa yang akan dikatakan Yang Chen. Itu tidak lebih dari sekadar kesengsaraan surgawi aneh yang disebabkan oleh klan naga. Klan naga selalu sangat misterius di dunia fana dan dunia spiritual, bahkan tidak ada jejak klan naga di dunia fana. Dunia spiritual hanya sesekali muncul di dunia spiritual dalam 1000 tahun terakhir, dan kebanyakan dari mereka terkait dengan Yang Chen. Mereka sangat misterius, dan para kultivator biasa tentu saja mengetahui lebih sedikit tentang klan naga. Bahkan dengan kekuatan sekte Xuantian, pemahaman mereka tentang klan naga terbatas pada rentang yang sangat kecil. Mengetahui tentang rumput naga terlilit sudah merupakan hal yang besar, dan mereka benar-benar tidak tahu lebih banyak. Tidak seorang pun tahu seperti apa situasi saat para penguasa klan naga melewati masa kesusahan. Namun, yang dapat dipastikan semua orang adalah bahwa salah satu teman naga Yang Chen adalah seorang ahli tingkat Dewa Emas, dan konon katanya ada 9 kesengsaraan dewa misterius dalam kesengsaraan terakhir. Pasti ada hubungannya dengan ahli tingkat Dewa Emas itu. Dia sangat tertarik pada klan naga, jadi Master Sekte Li bertanya lebih lanjut. Bagaimana Yang Chen membangun persahabatan dengan klan naga dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain kemudian, semuanya berada dalam lingkup penyelidikannya. Yang Chen tidak berbohong. Dia langsung mengatakan kepadanya bahwa penjaga toko uang dari gedung pengumpulan berkat memiliki benih rumput naga di tangannya. Dia menjalin hubungan dengan klan naga karena Yang Chen mengambil kesempatan untuk menyembuhkan naga yang terluka. Yang Chen berbicara dengan sangat tulus kepada Master Sekte Li, dan dia bahkan tidak menyembunyikan metode pelacakan yang diam-diam dia gunakan pada rumput naga terlilit. Terus terang, masalah ini adalah pengkhianatan Yang Chen. Tetapi Master Sekte Li tidak mengomentari pendekatan Yang Chen.
Belum lagi Yang Chen telah berhasil mendapatkan persahabatan dari klan naga, bahkan jika operasinya gagal, lalu kenapa? Dunia spiritual tidak pernah menjadi tempat yang damai. Jika seseorang ingin menjalani kehidupan yang baik dan jujur, dia tidak akan sampai pada titik seperti Yang Chen. Saya bertanya-tanya mengapa Blessing Gathering Building mengemas setengah dari harta benda mereka dan memberikannya kepada Anda. Ternyata ada alasannya. Sekte Master Li tersenyum tipis dan tiba-tiba menyadari, menanam rumput jalinan naga dengan imbalan setengah dari bangunan pengumpulan berkah, bisnis ini sepadan. Baguslah kalau guru tidak menyalahkanku. Yang Chen berkata dengan senyum, sederhana dan jujur, masalah ini agak tidak etis. Klan naga bukanlah sesuatu yang bisa didambakan siapapun. Kau bisa menahan godaan dan menyelamatkan naga itu, ini adalah kesempatanmu. Master Sekte Li tidak berkomitmen, di masa depan, cobalah untuk menjaga hubungan baik dengan klan naga, tidak ada salahnya. Ya Tuan, Yang Chen setuju dengan hormat, lalu dia tampak teringat sesuatu dan bertanya kepada Master Sekte Li, Master, apakah Anda punya tempat tinggal gua yang bagus? Istri murid, Gong Sunling, perlu mengintegrasikan beberapa gua tempat tinggal untuk meningkatkan kekuatannya. Jika sekte memilikinya, murid bersedia menukarnya dengan ramuan. Ada sekelompok murid peri abadi yang ahli dalam memurnikan tempat tinggal gua. Master Sekte Li tidak takut memberitahu Yang Chen, berapa banyak yang dibutuhkan untuk memurnikan satu dengan radius 1000 mil dalam 100 tahun. Ramuan apa yang akan kamu tukarkan dengannya? Petik 2. Yang Chen sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya Master Sekte Li tidak hanya memberinya hadiah, tetapi memintanya untuk menukarnya dengan ramuan. Apakah ada maksud lain dalam hal ini? Atau ada sesuatu yang tersembunyi dalam perkara ini? Chapter 2042. Guru, tolong beritahu aku. Yang Chen memiliki kelebihan. Jika dia tidak mengerti, dia tidak akan berpura-pura mengerti, dan jika dia tidak mengerti, dia tidak akan berpura-pura mengerti. Dia tidak dapat memahami masalah ini, jadi dia segera meminta petunjuk kepada Master Sekte Li. Pil 100 tahun, pil 1000 tahun, berapa banyak yang kalian punya? Anehnya, Master Sekte Li, sebagai Master Sekte dari Sekte Surga Misterius, benar-benar bertanya tentang pil obat semacam ini yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Ada lebih dari 2000 pil 100 tahun, dan kurang dari 1000 pil 1000 tahun, jawab Yang Chen jujur. Faktanya, jumlah ini jauh melebihi jumlah yang dijarah Yang Chen di benua iblis. Akan tetapi, Master Sekte Li tampaknya tidak terkejut sama sekali, seolah-olah dia tahu bahwa Yang Chen akan memiliki banyak pil obat seperti itu di tangannya. Itu bukan jumlah yang sedikit. Ketika Master Sekte Li mendengar angka ini, dia tidak menghela nafas dan hanya mengangguk sedikit. Jika guru membutuhkannya, murid ini akan segera menawarkannya dengan kedua tangan. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa dan segera menyatakan kesetiaannya, namun, murid ini tetap sangat menyarankan bahwa bahkan jika para Master Sekte harus mengambilnya, guru, Anda tidak boleh mengambilnya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Ini jelas mengkhawatirkan. Sebagai Master Sekte dari Sekte Surga Misterius, Master Sekte Li memiliki posisi tinggi dan licik. Tentu saja, dia bisa mendengar arti kata-kata Yang Chen. Hehe, pil obat ini punya kegunaan lain. Master Sekte Li berkata sambil tersenyum, tetapi dia tampaknya tidak punya niat untuk menjelaskan kepada Yang Chen. Sebaliknya, dia bertanya kepada Yang Chen, kamu juga bertanggung jawab atas sebuah sekte. Izinkan saya bertanya kepadamu, jika Istana Cunyang di dunia fana juga hancur seperti Sekte Taitian, apa yang harus dilakukan Istana Cunyangmu di dunia spiritual? Ini adalah topik besar, terutama karena Yang Chen tidak mengerti apakah Master Sekte Li telah menemukan sesuatu atau punya rencana lain. Dia tidak bisa menjawabnya dengan mudah, setidaknya dia tidak bisa membuat Master Sekte Li curiga. Jika itu seorang murid, aku khawatir aku hanya bisa mencaplok sekte lain. Yang Chen tersenyum pahit, dia sedikit ragu-ragu, tetapi dia tidak menyembunyikannya dan menjawab, meskipun agak tidak bermoral, lebih baik menelan sekte lain daripada kehilangan ahli waris sekte sendiri. Aku tahu kamu bukan pengikut Tao kuno. Master Sekte Li menunjuk Yang Chen dan memujinya sambil tersenyum, seperti yang diharapkan, kamu adalah muridku yang berharga. Untungnya, kamu tidak mempermalukanku. Ini adalah dukungan nyata terhadap hukum rimba Yang Chen. Meskipun Yang Chen tahu bahwa sekte-sekte besar mengikuti aturan ini, tidak ada yang berani mengatakannya secara terang-terangan. Di depan Yang Chen, diperkirakan Master Sekte Li juga mempercayainya. Tetapi ini masih jauh dari cukup. Sekte Yang, Li, Guru Lin tidak, yang tidak, setelah Chen, T setelah T apa yang dikatakan, T, tototot, T yang T, totot aku tidak, T mengatakan. Chen, T yang tot. T, yang tototot katakan, T, jadilah, sekalipun semua orang yakin, mereka mungkin tidak yakin dalam hati. Master Sekte Li berkata bahwa akan butuh beberapa generasi murid karena generasi muda akan berasimilasi dan menerima secara perlahan setelah menerima pendidikan seperti itu sejak usia dini. Namun, kelompok orang pertama mungkin tidak benar-benar yakin. Tidak peduli seberapa kuat seorang master, dia tidak bisa mengubah hati orang, jadi bahkan Master Sekte dari Sekte Xuantian tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Hanya saja Yang Chen masih belum mengerti apa maksud dari Master Sekte Li. Mencaplok sekte lain hanyalah tindakan sementara. Master Sekte Li benar-benar memberikan nasihat kepada muridnya sebagai seorang master, tetapi itu bukan tentang kultivasi, tetapi tentang perilaku. Jika kamu benar-benar ingin Sekte Xuantian terus berlanjut, kamu harus membiarkan Sekte Xuantian memiliki kemampuannya sendiri untuk menghasilkan darah. Yang Chen menutup mulutnya dan menatap Master Sekte Li dengan mata berbinar, dengan rakus mendengarkan nasihat rubah tua ini. Ia berharap dapat segera memindahkan semua pikiran Master Sekte Li ke dalam benaknya sendiri. Ini harus dibagi menjadi dua aspek, solusi mendasar dan solusi sementara.
Sekte Master Li melihat sikap serius Yang Chen dan berkata sambil tersenyum, solusi sementara dapat memberi Sekte Suantian kesempatan untuk bernapas, dan kemudian kita dapat mengatasi masalah mendasar. Guru, mohon bimbing hamba. Yang Chen berkata dengan tulus lagi. Rencana Sekte Suantian untuk sekte itu hanyalah informasi yang diberikan kepada Yang Chen. Lebih jauh lagi, itu adalah informasi yang tidak peduli seberapa pintar seorang mata-mata, mereka tidak akan dapat mengetahuinya. Bagaimana dengan tindakan sementara yang menguntungkan ini? Sekaranglah saatnya. Master Sekte Li tidak mengatakannya secara langsung, tetapi dia bertanya terlebih dahulu, terakhir kali, masing-masing dari 36 Celestial Dipper meminum 2 pil milenium. Menurutmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan konsekuensinya? Setidaknya 500 tahun, Yang Chen berkata dengan yakin. Tiba-tiba mengandalkan pil milenium untuk meningkatkan kultivasi mereka selama 2000 tahun, kecuali seseorang seperti dia yang telah terlahir kembali dan memiliki kondisi pikiran setingkat Dewa Emas sempurna, mustahil untuk sepenuhnya mengendalikannya. Alasan dia mengatakan 500 tahun adalah karena mereka semua adalah ahli Suan Immortal, dan mereka juga tidak muda. Mereka telah melihat banyak hal dan mengalami banyak hal. Bahkan jika itu Yang Chen, akan memakan waktu setidaknya 100 atau 200 tahun untuk pulih. Obat harimau serigala yang kejam tampak sangat ampuh pada saat itu, tetapi juga memiliki banyak efek samping pada tubuh. Lalu, bagaimana keadaan mereka sekarang? Saat Master Sekte Li mengatakan ini, 36 Celestial Dipper tersenyum. Tugas mereka selalu melindungi Master Sekte, dan mereka hampir tidak pernah meninggalkan gua Master Sekte. Orang-orang ini semua mendapat manfaat besar dari Yang Chen selama pertempuran aliansi Tiga Sungai. Masing-masing dari mereka memiliki satu set lengkap pil kombinasi dan pil milenium. Pada saat itu, situasinya mendesak dan mereka telah meminum 2 pil milenium. Menurut perkiraan Yang Chen, akan memakan waktu setidaknya 500 tahun bagi mereka untuk pulih. Namun, ketika Yang Chen melihatnya sekarang, tidak seorang pun tampak menderita akibat efek samping dari potensi tersebut. Sebaliknya, mereka semua tenang dan tampaknya telah membuat kemajuan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Yang Chen tidak dapat mempercayainya, dan dia tidak peduli untuk bersikap kasar. Dia mengambil pergelangan tangan seorang Master Biduk Surgawi dan mulai memeriksa denyut nadinya. Hanya Yang Chen, Master Biduk Langit, yang tertawa dan membiarkannya melakukannya. Denyut nadi mereka stabil dan normal, kultivasi mereka telah disempurnakan, dan tidak ada luka tersembunyi di tubuh mereka. Bagaimana ini mungkin? Yang Chen tidak mempercayainya. Dia memeriksa denyut nadi 6 Master berturut-turut, dan semuanya sama. Baru kemudian dia berhenti karena tidak percaya. Guru, mohon bimbing hamba. Yang Chen memanggil Master Sekte Li. Para Master Biduk Surgawi ini setara dengan pengawal pribadi Master Sekte Li. Mereka semua tahu tentang Yang Chen, jadi tidak perlu menghindarinya. Meskipun tidak ada lagi murid yang naik pangkat di dunia fana, Sekte Surga Misterius kita masih dapat menambah beberapa murid setiap tahun. Master Sekte Li akhirnya mulai menjelaskan kepada Yang Chen, meskipun kamu dikenal sebagai orang yang banyak membaca, ada beberapa hal yang tidak tercatat dalam buku apapun. Wajar saja jika kamu tidak mengetahuinya. Setelah para kultivator dunia spiritual mencapai tingkat surga abadi, keturunan mereka akan langsung memiliki kultivasi tingkat manusia abadi. Sekte Master Li berkata dengan sangat serius, tidak seperti penduduk asli yang hanya memiliki alam ini tetapi belum mengalami kesengsaraan surgawi, mereka langsung memiliki kultivasi tingkat manusia abadi setelah melampaui kesengsaraan. Chapter 2043. Kali ini, Yang Chen benar-benar sedikit tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte Suantian akan memiliki cara seperti itu untuk menghadapi krisis di depan mereka. Jika seorang Dewa Langit melahirkan seorang anak, ia akan langsung mencapai tingkat murid Dewa Manusia. Lalu bagaimana dengan Dewa Suan? Yang Chen belum pernah mendengar metode ini sebelumnya. Para kultivator jarang melahirkan anak karena kebanyakan orang tenggelam dalam kultivasi dan sedikit orang yang suka dibebani oleh keluarga mereka. Orang-orang di sekte kecil jarang melahirkan anak kecuali mereka merasa tidak ada harapan untuk berkultivasi. Baru pada saat itulah mereka menaruh harapan pada generasi berikutnya. Akan tetapi, dapatkah seorang kultivator yang tidak punya harapan seperti itu dapat berkultivasi hingga ke tingkat surga abadi? Maafkanlah murid ini karena bersikap kasar. Yang Chen tidak sepenuhnya memahami hubungan antara melahirkan anak dan menghilangkan bahaya tersembunyi bagi para ahli batas bintang surga. Ini adalah kesempatan langka, jadi dia harus bertanya dengan jelas, apa hubungannya ini dengan kesehatan leluhur. Hahaha, sekelompok orang tertawa terbahak-bahak. Tawa itu membuat Yang Chen sedikit bingung. Apakah ada sesuatu di tubuhnya yang membuatnya tampak buruk? Setelah tertawa, Master Sekte Li menunjuk Yang Chen dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berkata kepada Tetua Agung di sebelahnya, Tetua Li, beritahu dia. Anak, Tetua Li sama sekali tidak sopan. Ia melangkah maju dan menepuk bahu Yang Chen, kudengar istri dan selirmu memiliki keterampilan yang unik. Salah satu istrimu sangat pandai membuat anggur. Keluarkan anggur yang diseduh istrimu dan tunjukkan baktimu. Orang tua ini tidak bisa mengajarimu dengan cuma-cuma, kan? Dia memanggil istri Yang Chen dengan sebutan, anak kecil, tetapi kata-katanya penuh kasih sayang. Jelas, dia tidak memperlakukan Yang Chen sebagai orang luar. Anak ini tidak sopan. Yang Chen buru-buru meminta maaf dan dengan patuh mengeluarkan banyak anggur dan mengirimkannya. Master Sekte Li secara pribadi menuangkannya dan menyerahkannya dengan kedua tangan, menunjukkan rasa hormat yang besar. Para ahli dari Heaven Star Border ini tidak berdiri dengan sopan bahkan di depan pemimpin sekte. Mereka semua meneguk anggur dan bersikap sangat terus terang. Setelah Patua Li meneguk anggurnya, dia tertawa dan bersendawa. Anggur yang diberikan oleh keluarga junior ini benar-benar lesat. Semua tetua biduk surgawi mengangguk setuju.
Kami para kultivator dengan sepenuh hati mengejar Dao abadi. Patuali akhirnya membuka mulut untuk menjelaskan kepada Yang Chen, tetapi begitu kamu melahirkan, pikiranmu akan terganggu, dan vitalitasmu akan rusak, yang merugikan kultivasimu. Oleh karena itu, sebagian besar petani tidak akan memilih untuk memiliki anak. Yang Chen mengangguk setuju. Itulah yang dipikirkan sebagian besar kultivator. Oleh karena itu, mungkin ada kultivator di dunia fana yang bersedia melahirkan, tetapi setelah berjuang untuk mencapai alam roh, sangat sedikit yang bersedia melakukan hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Anak-anak manusia abadi dan bumi abadi adalah yang paling sulit dan tidak berguna di alam spiritual. Paling-paling, mereka hanya memiliki kekuatan tahap Mahayana di dunia fana. Namun, tidak ada kesengsaraan surgawi, jadi mereka hanya bisa menjadi penduduk asli. Penatuali menjelaskan, faktanya, banyak penduduk asli saat ini adalah keturunan para pembudidaya dari bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah sesuatu yang Yang Chen tidak tahu sebelumnya, jadi dia mendengarkannya dengan penuh minat. Saat mereka mencapai tingkat surga abadi, anak-anak mereka akan memiliki kekuatan manusia abadi. Tetuali meneguk anggurnya banyak-banyak sambil berbicara. Terus terang saja, anak-anak itu akan berada dua alam lebih rendah dari orang tua mereka. Namun, semakin tinggi budi pekerti orang tua, maka akan semakin tinggi pula budi pekerti anak-anaknya. Tetapi, setelah menjelaskan situasi dasarnya, Tetuali mengganti topik pembicaraan. Melahirkan akan merusak vitalitas seseorang, begitu pula orang tuanya. Menurut perhitungan saya, mereka yang berkualifikasi baik kemungkinan akan membutuhkan lebih dari 1000 tahun, dan mereka yang berkualifikasi buruk akan perlu menghabiskan 2000 tahun untuk mengejar vitalitas yang hilang. Kali ini, Yang Chen mengerti segalanya. Alasan mengapa para tetua biduk tampaknya baik-baik saja sekarang adalah karena efek samping dari kultivasi mereka yang meroket adalah karena kerusakan hebat yang mereka derita setelah melahirkan, yang memungkinkan tubuh mereka mencapai keseimbangan lagi. Dan karena itu, Sekte Langit Hitam memiliki lebih dari 30 ahli tingkat Dewa Bumi yang mendekati tingkat Dewa Langit. Setelah puluhan tahun berlatih, mereka pasti mampu bertahan. Ngomong-ngomong soal ini, keluarga Zhao juga tahu hal ini, jadi para ahli yang pernah ditemui Yang Chen dari keluarga Zhao, entah itu Yang Zisheng dari Sekte Lima Elemen atau Master Balai Zhu dari Sekte Langit Hitam, semuanya punya anak. Di satu sisi, ini akan memungkinkan keluarga Zhao memiliki lebih banyak tenaga kerja, dan di sisi lain, mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk tinggal di alam spiritual selama bertahun-tahun untuk membuat pengaturan. Rencana bijaksana yang disebutkan oleh Penatuali adalah membiarkan para ahli memiliki anak untuk mengisi kembali kekuatan mereka. Ini pula sebabnya dia meminta pil 100 tahun dan pil 1000 tahun. Dengan begitu banyak pil 100 tahun dan pil 1000 tahun, setidaknya 1 atau 2000 ahli mistik abadi dapat memiliki anak yang mendekati tingkat surga abadi, sehingga sangat meningkatkan kekuatan sekte. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen bersentuhan dengan hal ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan jika dia menghancurkan Tianmen di dunia fana, akan ada cara seperti itu. Namun, Yang Chen juga sangat jelas bahwa ini hanyalah rencana yang sia-sia. Hanya mengandalkan para ahli untuk memiliki anak akan membuang-buang waktu para ahli. Alam spiritual dapat diisi ulang, tetapi tidak banyak yang ada di alam abadi. Oleh karena itu, ia pasti perlu menemukan cara untuk menyembuhkan akar permasalahannya. Ada juga cara untuk menyembuhkan akar permasalahannya. Di sebelahnya, Master Sekte Li membuka mulutnya sambil mencicipi anggur. Anggur ini diseduh oleh istri muridnya. Dari segi senioritas, ini adalah hadiah dari istrinya untuk ayah mertuanya. Mencicipinya untuk pertama kali, tentu saja, rasanya sangat lezat. Terakhir kali, alam abadi mengirim seorang ahli ke alam fana, namun sayangnya, terjadi masalah. Setelah bertahun-tahun persiapan yang cermat, satu lagi dikirim. Itulah rahasia Sekte Suantian, tetapi Master Sekte Li tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu Yang Chen, konon kali ini sangat sukses. Saya yakin akan segera ada sekte di dunia fana yang perlahan-lahan akan berkembang. Pada saat itu, bersama dengan Istana Chunyang, Sekte Suantian kita akan tetap menjadi sekte nomor 1 di dunia. Membangun kembali orang-orang Taitian di dunia fana. Wajah Yang Chen penuh dengan keterkejutan, dan itu jelas bukan akting, tetapi segera berubah menjadi khawatir. Jika kita menyebutnya Sekte Taitian, kita pasti akan diserang oleh semua orang, tetapi jika kita menyebutnya sekte lain, reputasi ini. Apa pentingnya? Master Sekte Li mendengus dingin, dulu, sekte dunia fana kita tidak disebut Sekte Suantian, melainkan Sekte Taitian. Ini bukan pertama kalinya sebuah sekte dimusnahkan. Di masa depan, mungkin ada sekte lain yang akan menjadi sekte dunia fana dari Sekte Suantian kita. Nama bukanlah masalah. Pada saat ini, Yang Chen tahu mengapa dunia fana disebut Sekte Taitian dan bukan Sekte Suantian. Ternyata pernah terjadi pembantaian di masa lalu. Jadi begitulah adanya. Namun, menurut ini, Sekte Suantian ini memang luar biasa. Setelah dimusnahkan sekali, ia masih bisa berkembang menjadi sekte nomor 1. Ia benar-benar punya beberapa cara. Tidak heran Sekte Suantian dapat mengendalikan pengadilan surgawi di alam abadi. Hanya saja keberanian semacam ini tidak sebanding dengan sekte lainnya. Kalau begitu, murid ini bersedia mempersembahkan semua pil milenium dan pil 100 tahun. Yang Chen adalah orang yang cerdas. Setelah mendengar ini, dia langsung menyatakan kesetiaannya tanpa mengatakan apapun. Bukankah Anda menginginkan pil milenium dan pil 100 tahun? Memberi, tidak ada uang. Chapter 2044. Aku tahu kamu setia. Tetuali menepuk bahu Yang Chen dengan kagum dan berjalan ke belakang. Sekte surga misterius kami akan memberi penghargaan atas perbuatan baik dan menghukum kesalahan. Sekte Master Li berada di garis depan dan berkata sambil tersenyum, kamu baru saja menawarkan rumah keluarga Zhao dan pil 1000 tahun. Bukankah kamu menginginkan tempat tinggal di gua? Pil 1000 tahun untuk tempat tinggal gua 1000 mil.
Pil 100 tahun lainnya dan rumah keluarga Zhao akan ditukar dengan tempat tinggal gua 1000 mil. Apakah itu cukup? Murid berterima kasih kepada guru. Yang Chen segera berterima kasih kepadanya. Dalam sekejap, Sekte Langit Misterius telah mengambil alih lebih dari 2000 gua tempat tinggal yang luasnya ribuan mil. Meskipun semuanya adalah gua tempat tinggal yang kecil, bagi Gong Sunling, nyamuk juga merupakan daging. Akan sangat disayangkan jika tidak mengambilnya. Terlebih lagi, dengan begitu banyak gua tempat tinggal, masing-masing gua akan memakan waktu setidaknya 100 tahun dari waktu para pengikut Sekte Surga Misterius. Saat sekelompok orang itu tertawa, manor keluarga Zhao dipindahkan dari tangan Master Sekte Li ke Tetua Li. Untuk menguji dan mengirim para ahli, para tetua agung Suan Abadi ini harus mengirim orang. Namun, begitu mereka sampai di rumah keluarga Zhao dan melihat penampilan rumah keluarga Zhao yang buruk, Tetua Li tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Siapa yang memperbaiki ini kemudian? Sayang sekali. Petik 2. Murid mempelajari metode fana keluarga Zhao dan membiarkan binatang iblis abadi Suan menelan gua tempat tinggalnya sehingga ia bisa bergerak kapan saja. Yang Chen tersenyum dan berkata tanpa daya, saat aku membiarkannya menyempurnakannya, keterampilan orang itu tidak bagus. Tetua Agung, mohon maafkan dia. Kirim ke perut seorang ahli. Tetua Li tertegun lalu mengangguk. Itu juga caranya. Dia melihat ke bawah ke rumah keluarga Zhao lagi dan bertanya, apakah gerbang gunung inti istana Cunyang seperti ini? Berapa banyak orang yang dapat ditampungnya? Jika kita memerasnya sedikit, itu hampir tidak dapat menampung seluruh sekte. Yang Chen tersenyum pahit. Tentu saja, ini hanya untuk pertunjukan. Gerbang gunung inti yang sebenarnya adalah yang ditinggalkan oleh Rusa Sika Abadi Kutub Selatan. Istana Cunyang tidak hanya dapat menampung 100 kali lebih banyak orang, tetapi juga dapat menampung mereka untuk berkultivasi. Saya menerima kebaikan hati Anda yang luar biasa terakhir kali dan selalu merasa malu karena saya tidak punya hadiah untuk mengucapkan terima kasih. Pak Tuali menyimpan rumah keluarga Zhao dan berkata sambil tersenyum, awalnya aku merasa tidak pantas istana yang murni dihancurkan beberapa kali, jadi dalam beberapa ratus tahun terakhir, kami para orang tua telah memanfaatkan waktu luang dari pendidikan anak-anak untuk menyempurnakan gua abadi yang lebih besar untukmu dan membawanya kembali ke gerbang gunung. Setelah berkata demikian, sebuah bonsai kecil nan indah terlepas dan hendak diserahkan kepada Yang Chen. Namun, saat Yang Chen mengulurkan tangannya, dia malah menariknya kembali, sehingga tangan Yang Chen pun terentang ke udara. Master Sekte Li, yang berada di sebelahnya, tidak menyangka Tetua Li akan melakukan hal ini. Dia melihat ke sisi ini dengan heran. Penatua Li, tidak tahu bahwa dia akan melakukan hal ini. Li, Chen bahwa Chen, kataku, dia, keluarga-keluargamu, bahwa Chen, gerbang gunung. Tetua dan Chen, Sekte Li, Li, keluarga, Master Sekte, Master keluarga, satu, hubungan antara Tetua Agung Master Sekte dan murid pribadi Master Sekte sangat dekat. Saat mereka pergi, Yang Chen telah kehilangan sejumlah pil berusia seabad dan pil berusia 1000 tahun, tetapi lebih dari 2000 tempat tinggal gua kecil dan 1 tempat tinggal gua besar. Ketika Tetua Biduk Langit menyempurnakan gua tempat tinggal ini, pertama-tama, itu untuk membalas budi Yang Chen, dan kedua, itu untuk menghabiskan kultivasi mereka yang meroket. Oleh karena itu, mereka sangat teliti dan hampir tidak peduli dengan kerugiannya. Luas gua tempat tinggal itu sendiri lebih dari 100.000 mil. Dalam proses pemurnian tersebut, tak hanya mereka yang berjumlah 36 orang, namun juga sanak saudara serta sahabat turut membantu di waktu luang mereka. Singkatnya, jumlah master yang diberangkatkan jelas merupakan yang tertinggi dalam 10.000 tahun. Seorang master Dewa Langit biasa dapat memurnikan gua tempat tinggal 1000 mil dalam 100 tahun. Sudah jelas hal-hal baik apa saja yang disempurnakan oleh 36 tetua biduk langit dan lebih banyak master Dewa Langit setelah 200 tahun. 3 urat roh tingkat surga abadi langsung terkumpul di dalam, dan berbagai macam binatang iblis juga diam-diam dilepaskan di wilayah yang luas itu. Para pengikut istana Cunyang dapat berlatih selama mereka berada di dalam, dan mereka tidak perlu keluar sama sekali. Kecuali mereka adalah master top, mereka akan membutuhkan lawan yang lebih kuat. Hadiah besar ini jelas tidak ringan, bahkan Yang Chen pun mulai tergoda. Pada akhirnya, haruskah ia membiarkan Gong Sunling mengumpulkan fusi pemurnian, atau memberikannya kepada naga bumi agar ia dapat memurnikannya ke gerbang gunung istana yang murni? Setelah ragu-ragu sejenak, Yang Chen memutuskan untuk menyerahkannya pada istana Cunyang. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang memiliki sejarah. Yang Chen tidak perlu menjelaskannya kepada orang-orang ini ketika mereka tidak ada pekerjaan suatu hari dan ingin masuk untuk melihatnya. Namun, tempat tinggal gua sepanjang lebih dari 2000 mil juga dapat menjadi pelengkap kecil bagi peta geografis sungai pegunungan. Sungguh sepadan dengan membayar pil 1000 tahun. Sekte Langit Misterius meminum pil ini untuk memperkuat sekte. Semakin kuat Sekte Langit Misterius, semakin keras pukulan yang akan diterima keluarga Zhao. Di sisi lain, balas dendam para penguasa keluarga Zhao juga akan semakin kejam. Yang Chen berharap kedua keluarga itu bisa bertarung sekarang dan kedua belah pihak akan menderita. Pada saat yang sama, pengalaman di Sekte Surga Misterius juga memberikan peringatan bagi Yang Chen. Jika dia ingin melengkapi peta geografis sungai pegunungan, dia tidak memerlukan tempat tinggal gua yang besar dan bermutu tinggi. Tempat tinggal gua biasa semacam ini dapat dibeli di pasar. Selama jumlahnya cukup, tempat tinggal gua biasa akan memberikan efek yang sama. Sedangkan untuk pembayaran, barang-barang yang bisa dibeli dengan batu roh, bagi Yang Chen saat ini, tidak ada biaya. Dia bisa dengan santai menukar beberapa barang bagus dengan sejumlah besar batu roh. Karena hal inilah Yang Chen teringat pada 2 harta karun sihir lain yang sangat terkenal di masa depan.
Yang satu merupakan sebuah gua tempat tinggal yang hampir sebanding dengan Istana Naga, dan yang satu lagi merupakan pedang abadi yang sangat kuat dan terkenal di dunia abadi. Kedua khazanah ajaib ini konon muncul di pasaran. Tempat tinggal gua dan pedang abadi ditutupi oleh seorang ahli dengan metode yang cerdik. Dari luar, keduanya tampak biasa saja dan tidak ada yang istimewa dari keduanya. Entah karena alasan apa, ia perlahan-lahan masuk ke pasar. Para pedagang biasa memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Mereka tidak memperlakukan harta karun sebagai harta karun dan hanya menjualnya sebagai barang biasa. Bahkan pembelinya pun tidak tahu nilai sebenarnya. Kedua harta karun ajaib super ini hanya menampakkan wujud aslinya saat digunakan. Tempat tinggal gua itu masih bagus, selalu dirawat oleh sang pembudidaya dan menjadi terkenal di dunia abadi. Begitu pedang abadi itu muncul, banyak sekali pembudidaya yang memperebutkannya dan menyebabkan badai berdarah. Lebih dari 10.000 orang tewas dalam pertarungan memperebutkan pedang abadi. Belum saatnya kedua harta karun ajaib ini muncul di dunia, tetapi kedua harta karun ajaib ini memiliki karakteristik. Konon, harta karun ini telah berada di rak selama ribuan tahun tanpa ada yang memintanya. Kalau dihitung-hitung, kedua benda itu seharusnya muncul di rak tempat seharusnya mereka muncul. Hanya saja Yang Chen tidak sepenuhnya yakin bahwa setelah mengalami kesengsaraan iblis yang berbeda dari kehidupan sebelumnya, barang yang sama akan muncul di toko yang sama. Masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh Yang Chen. Jika dia ingin tahu jawabannya, sepertinya hanya ada satu cara, yaitu Yang Chen harus pergi sendiri ke tempat di mana kedua harta ajaib itu muncul dan mencarinya sendiri. Dia juga dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah besar tempat tinggal gua kecil dan menaruhnya di peta geografis sungai pegunungan. Ini juga akan membuat roh primordial ketiganya hidup lebih baik. Chapter 2045. Sebelum datang ke sini, keluarga Yang Chen telah berpisah sementara. Para wanita itu tidak kembali ke sekte masing-masing selama lebih dari 300 tahun, jadi mereka harus kembali dan memberikan penjelasan kepada sekte tersebut. Di satu sisi, mereka harus melaporkan perolehan kultivasi mereka kepada tuan mereka masing-masing, dan di sisi lain, mereka harus menghubungi orang lain di sekte. Kultivasi bukan berarti memutus emosi seseorang, tetapi tetap ada beberapa hubungan yang perlu diperhatikan. Kebetulan saja kunjungan Yang Chen ke Sekte Surga Misterius tidak diketahui oleh orang lain, jadi semua orang berpisah dan berkumpul di Sunset Rock setahun kemudian. Tidak peduli berapa lama suami istri telah bersama, mereka tetap membutuhkan waktu dan ruang untuk sendiri. Inilah cara untuk menjaga keharmonisan keluarga. Sampai sekarang, Tao Junki tidak tahu bahwa Yang Chen dan dia sudah menjadi kakak senior dan adik junior. Tao Junki terkadang khawatir tentang hubungan antara sekte dan suaminya. Cara Sekte Langit Misterius yang angkuh dalam melakukan sesuatu selalu membuat para kultivator dari sekte lain merasa jijik. Tao Junki sangat menyadari hal ini. Untungnya, sejauh ini, Tao Junki dan Yang Chen tidak memiliki konflik mendasar, dan pasangan itu rukun, yang membuat Tao Junki merasa sedikit lebih tenang. Namun, setelah kembali ke sekte, dia menjadi lebih berhati-hati dalam perkataan dan tindakannya. Dia takut bahwa dia akan secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah dan menyebabkan sekte mengingini Yang Chen. Tanpa alasan lain, Yang Chen memiliki terlalu banyak hal baik di sekitarnya. Setiap kultivator akan tergoda. Sepanjang perjalanan, ketika Yang Chen melewati berbagai pasar, dia akan menjarah banyak barang. Dia memiliki batu roh yang jumlahnya hampir tak terbatas. Selama sesuatu dihargai dengan batu roh, baik itu ramuan obat atau harta karun ajaib, selama Yang Chen menyukainya, dia akan membelinya. Khususnya, senjata sihir luar angkasa di gua abadi dan kebun obat pada dasarnya tersapu ketika Yang Chen pergi ke toko orang lain. Berita itu belum menyebar, tetapi sudah ada beberapa rumor di pasar tempat Yang Chen berada. Semua orang menebak apakah harga harta karun ajaib akan naik, atau ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Ketika Yang Chen tiba di Menara Wanbao, semua toko sudah mulai mempelajari senjata ajaib tipe ruang angkasa di toko mereka. Mereka semua bertanya-tanya rahasia apa yang ada di dalamnya yang dapat membuat master yang terkenal di dunia menyapu mereka seperti ini. Yang Chen, kamu harus mengungkapkan sedikit alasannya. Penatua Wu Xiong menerima Yang Chen di kantor utama Menara Wanbao. Saat mereka berdua menikmati teh, Wu Xiong berkata sambil tersenyum, kalau tidak akan mudah bagimu untuk membeli harta ajaib tipe ruang angkasa lainnya. Semua orang mulai enggan menjualnya. Bahkan jika mereka ingin membelinya, mereka akan menaikkan harganya, dan kamu akan kehilangan lebih banyak daripada yang kamu dapatkan. Oh, Yang Chen sekarang adalah seorang ahli alkimia, tetapi dalam hal bisnis, dia mengakui bahwa dia bahkan tidak sebaik Penatua Wu Xiong atau Sangguan Feng. Dia menerima pendapat Penatua Wu Xiong dengan sangat rendah hati dan menjelaskan kepada Penatua Wu Xiong sambil tersenyum, sebenarnya, itu bukan apa-apa. Hanya saja harta sihir ikatan kehidupan ahli baru-baru ini mencapai momen kritis. Dia perlu mengintegrasikan beberapa gua dan kebun obat untuk menstabilkan ruang dan meningkatkan kekuatannya. Tidak ada tujuan lain. Wu Xiong sangat mengenal wanita-wanita di sekitar Yang Chen. Ketika mendengar perkataan Yang Chen, dia mengira peta geografis pegunungan dan sungai milik Gong Sunling juga merupakan harta karun ajaib tipe ruang angkasa, dan dia langsung mengerti banyak hal. Sambil menunjuk Yang Chen, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut dan berkata, tapi kamu tidak perlu menyapu semua toko di sepanjang jalan seperti ini. Hal ini menyebabkan semua orang berspekulasi tanpa alasan. Setelah itu, dia tidak bangun. Dia langsung menggunakan pikiran ilahinya untuk menyampaikan alasan mengapa Yang Chen membeli harta ajaib tipe ruang angkasa kepada pemilik toko Menara Wanbao. Berita ini harus segera dirilis, agar Yang Chen tidak mengalami kesulitan dalam membeli harta karun ajaib tipe ruang angkasa di masa mendatang. Penatua Wu, Menara Wanbao juga dapat dibeli dari luar. Dapat ditukar dengan batu roh atau harta ajaib.
Hati Yang Chen tergerak. Kapan dia akan membelinya? Dia benar-benar bodoh. Lebih baik membiarkan Menara Wanbao menjualnya dengan cepat dan murah, dan itu tidak akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Itu bisnis. Apakah pantas membuat keributan tentang pembelian komoditas? Saya sudah memberi perintah. Penatua Wu Xiong sudah lama memikirkannya sebelum Yang Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan Menara Wanbao. Berita itu harus disebarkan secepatnya. Bahkan berita bahwa peta geografis pegunungan dan sungai milik Gong Sunling juga merupakan harta karun ajaib tipe luar angkasa harus disebarkan. Sangat penting untuk tidak membangkitkan imajinasi orang-orang. Semua wanita kembali ke sekte masing-masing untuk mengurus beberapa urusan. Masih ada waktu sebelum mereka datang. Sambil menunggu para wanita, Yang Chen tinggal di Sunset Rock. Ia berlatih seperti biasa setiap hari dan berkeliling berbagai toko di waktu luangnya. Di toko-toko Sunset Rock, tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Yang Chen, Tuan Yang. Tidak peduli toko mana yang dikunjungi Yang Chen, orang dengan status tertinggi di toko itu segera keluar untuk menyambutnya. Apapun yang ingin dilihatnya langsung dikirim ke Yang Chen. Mereka sangat perhatian. Belum lagi Sunset Rock adalah wilayah Istana Chunyang, hanya bantuan Yang Chen selama kesengsaraan iblis saja sudah cukup bagi toko-toko ini untuk menerimanya dengan megah. Belum lagi prestasi Yang Chen dalam alkimia, banyak orang ingin meminta pil. Pada saat ini, Yang Chen datang ke pintu mereka. Jika mereka tidak bergegas meninggalkan kesan yang baik pada Tuan Yang, kapan mereka akan melakukannya? Menara Wanbao memiliki fungsi pengumpulan informasi rahasia. Demikian pula, menara ini juga pandai menyebarkan berita. Pada hari kedua setelah Yang Chen datang ke Sunset Rock, semua toko di Sunset Rock mengetahui niat Yang Chen untuk membeli senjata sihir tipe luar angkasa. Mengetahui bahwa Yang Chen menggunakan senjata ajaib tipe luar angkasa untuk menyenangkan wanita cantik, semua orang senang untuk ikut bermain. Mereka mengemas semua jenis senjata ajaib tipe luar angkasa di toko mereka dan mengirimkannya kepada Yang Chen. Jika Yang Chen bersedia membelinya dengan batu roh, dia juga bisa menukarnya dengan ramuan. Semua toko pasti akan senang dengan yang terakhir. Sayangnya, Yang Chen bertekad untuk menggunakan batu roh kali ini dan tidak memberi siapapun kesempatan. Namun, dia sudah sangat senang bisa membuat Tuan Yang senang. Mengenai bisnis, bisnis harus berjangka panjang. Baik itu hubungan atau bantuan, semuanya harus dibangun secara perlahan. Toko-toko ini bahkan lebih baik dalam hal ini. Bagaimanapun, semua orang adalah seorang kultivator, dan mereka punya banyak waktu. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Tak satu pun dari tempat-tempat ini memiliki tempat tinggal gua yang ingin dibeli Yang Chen. Ngomong-ngomong soal itu, Yang Chen juga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis pada senior yang telah memurnikan gua abadi super itu. Jelas itu adalah senjata ajaib gua abadi super, tetapi dia berusaha keras untuk menyamarkannya sebagai gua abadi kecil yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil, dan harganya tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Itu diletakkan di rak selama ribuan tahun tanpa ada yang bertanya tentangnya. Dia tidak tahu seperti apa rasanya. Orang harus tahu bahwa upaya menyamarkannya tidak kurang dari memurnikan gua abadi tingkat tinggi. Menyamarkan gua abadi dengan radius lebih dari ratusan ribu mil, dengan banyak sekali urat spiritual, berbagai sumber daya, dan banyak sekali monster mengerikan, ke dalam gua abadi kecil dengan radius tidak lebih dari 10 mil, bahkan jika seorang master meninggalkan jejak kesadaran spiritual di sana atau bahkan menyempurnakannya, mereka tidak akan dapat menemukannya. Kesulitannya memang tidak biasa. Yang Chen tidak dapat memahami pikiran senior itu. Mungkin itu untuk menghindari bencana. Namun, waktu yang dihabiskan untuk menyamarkannya akan memakan waktu setidaknya puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya, tidak diketahui seberapa jauh gua abadi itu berada. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, tidak ada cara bagi mereka untuk mengejarnya. Pada akhirnya, Yang Chen hanya bisa menafsirkan ini sebagai rasa tidak enak dari senior itu. Chapter 2046. Ketika gadis-gadis itu berkumpul setahun kemudian, Yang Chen sudah memiliki puluhan ribu tempat tinggal gua kecil dan kebun tanaman obat. Ada juga ratusan yang besarnya puluhan ribu li. Sayangnya, tidak peduli seberapa besar mereka, pada dasarnya mereka tidak akan muncul di toko-toko. Mereka semua digunakan oleh sekte sebagai gerbang gunung atau kartu truf. Pada dasarnya, mereka tidak akan dijual untuk batu roh yang menyedihkan. Meski begitu, Gong Sunling sedikit gembira. Sebenarnya, dia juga mendengar tentang apa yang telah dilakukan Yang Chen selama ini. Suaminya telah melakukan begitu banyak hal untuknya dan mengambil begitu banyak risiko. Gong Sunling merasa bahwa dia tidak dapat membalas perhatian suaminya untuknya. Terlebih lagi, semua ini demi Gong Sunling, yang pasti akan membuat gadis-gadis lain sedikit cemburu. Meskipun yang lain tidak mengatakan sepatah kata pun tentang ini, Gong Sunling mengerti bahwa ini bukanlah cara untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga besar. Oleh karena itu, selama pertemuan, sikap Gong Sunling sangat rendah hati. Dia secara pribadi menyiapkan segala macam makanan lezat untuk para suster agar mereka bahagia. Kamu tidak perlu berpikir bahwa aku bias terhadap Ahling. Tentu saja, Yang Chen mengerti pikiran Gong Sunling. Oleh karena itu, ketika para gadis berkumpul, Yang Chen juga ingin melepaskan ikatan di hati para gadis. Percayalah, ini bukan untuk Ahling saja. Ini untuk keluarga kita. Ini adalah inisiatif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika gagal, ini adalah untuk mempersiapkan jalan keluar bagi keluarga kami. Petik 2. Gadis-gadis itu tidak memiliki rasa cemburu. Gong Sunling hanya merasa malu. Sekarang setelah Yang Chen menjelaskannya dengan sangat jelas, siapa yang masih punya dendam. Mereka sudah seperti saudara kandung. Kali ini, mereka bahkan lebih harmonis. Kali ini, kita akan pergi ke barat. Yang Chen tidak langsung mengatakan tujuannya. Dia hanya mengatakan arah. Sudah lama aku tidak berjalan-jalan di alam spiritual.
Ayo kita jalan-jalan lagi. Saat kita menemukan pasar, lihat apakah ada sesuatu yang kita sukai. Semua gadis setuju. Bahkan jika mereka telah menjadi abadi, kultivator wanita tetaplah kultivator wanita. Kegiatan favorit mereka adalah berjalan-jalan di pasar. Bagaimanapun, semua orang hanya bersenang-senang dan mengikuti suami mereka untuk membeli beberapa barang. Mereka bisa saja menganggapnya sebagai liburan di alam spiritual dan menjalani kehidupan sebagai kultivator biasa. Gua abadi dan kebun obat di tangan Yang Chen, kecuali kebun obat botol murni, semuanya dilemparkan ke dalam peta geografis sungai pegunungan. Yang Chen telah memeriksa semua gua abadi dan kebun herbal, namun tidak ada yang diinginkannya. Ini dapat diserap dan dipadukan oleh peta geografis sungai pegunungan, yang sangat membantu. Sebenarnya, Yang Chen juga bermaksud untuk menyatukan kebun obat botol murni ke dalam peta geografis sungai gunung, karena kebun obat botol murni telah disatukan dengan labu klan naga, yang dapat menampung cairan apapun. Awalnya itu adalah harta karun ajaib klan naga. Jika diintegrasikan ke dalam peta geografis gunung dan sungai, itu akan meningkatkan fondasi peta geografis gunung dan sungai. Namun saat ini Yang Chen belum membicarakannya dengan Ah Su dan Ah Bi. Sebelum keduanya sepakat, Yang Chen tidak akan bergerak. Kedua, kebun obat botol murni mengumpulkan sejumlah besar bahan obat berkualitas baik, yang sangat berguna bagi Yang Chen saat ini. Setelah diintegrasikan, selama Yang Chen dan Gong Sunling dipisahkan, alkimia tidak akan semudah itu, jadi Yang Chen tidak berencana untuk segera mengintegrasikan kebun obat botol murni. Gua abadi kecil di tangannya mulai diintegrasikan segera setelah memasuki peta geografis sungai pegunungan. Belum lagi lebih dari 2 juta kultivator di peta geografis pegunungan dan sungai, tiba-tiba muncul 3 roh naga lagi, setidaknya 2 di antaranya mulai bekerja, ditambah dengan roh primordial ketiga milik Yang Chen, peta geografis pegunungan dan sungai menjadi sangat cepat dalam menyempurnakan ruang. Gua abadi sejauh 1000 mil, hanya dalam beberapa jam, bagaikan manusia salju yang mencair di bawah terik matahari, diam-diam menyatu dengan peta geografis sungai pegunungan. Jangan lihat masing-masing dari mereka hanya memiliki 1000 mil, tetapi jika dijumlahkan puluhan ribu mil, itu bukanlah jumlah yang kecil. Terlebih lagi, ada ratusan gua abadi yang besar dengan radius 10.000 mil, yang secara langsung setara dengan menambahkan beberapa gua abadi super. Di antara para wanita, yang paling mengejutkan saat ini adalah Xiu Shuang. Dalam hal pertahanan, mungkin Gong Sunling menempati peringkat pertama. Kalau bicara soal efektivitas tempur, maka sudah pasti si Sanshan lah yang bisa membunuh dalam satu pukulan. Jika bicara soal hewan peliharaan, tak diragukan lagi bahwa jawabannya adalah saudara perempuan Murong. Namun jika berbicara tentang derajat keuletan dalam bertempur, maka Xiu Shuang lah pemenangnya. Benar-benar kejutan yang tak terduga untuk berbagi kehidupan dengan 24 monster kayu ilahi penglai. Di masa lalu, entah itu Yang Chen, Sun Kingsui, atau siluman pohon tua, mereka telah memurnikan kayu ilahi penglai, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan dengan monster kayu ilahi penglai. Artinya, kayu dewa penglai yang diberikan Yang Chen kepada Xiu Shuang telah hidup bersama dengan 24 monster kayu dewa penglai, akar mereka saling terhubung, lalu disempurnakan oleh Xiu Shuang menjadi senjata ajaib sumber kehidupan, itulah sebabnya ada keajaiban seperti itu. Ini juga bagus, setidaknya keselamatan Xiu Shuang meningkat pesat. Bahkan jika dia keluar sendirian, Yang Chen bisa merasa jauh lebih tenang. Dalam perjalanan, para wanita pada dasarnya bertamasya. Semua orang santai, kecepatannya tidak cepat, dan permainannya sangat menyenangkan. Terutama setelah melihat pemandangan pegunungan dan sungai yang indah, semua orang akan pergi ke pasar di sepanjang jalan untuk berbelanja, yang mana hal ini dapat memuaskan hasrat belanja para wanita. Jangan hanya melihat pada kenikmatan sekuler yang sedikit itu, ada tanda-tanda terobosan kecil bagi kondisi pikiran wanita. Mereka dapat membeli apapun yang mereka minati, dan dalam hal ini, Yang Chen menyediakan persediaan batu roh yang tidak terbatas. Bahkan jika mereka tidak dapat membelinya dengan batu roh, Yang Chen dapat menukarnya dengan pil obat. Singkatnya, kali ini mereka keluar untuk membahagiakan para wanita. Apa itu harta yang remeh? Selain hal-hal yang diminati para wanita, sisanya adalah senjata ajaib berjenis luar angkasa. Gua abadi dan kebun obat jumlahnya hampir sama banyaknya. Berbagai toko pada dasarnya mendengar maksud Yang Chen menginginkan senjata ajaib tipe ruang angkasa ini, dan mereka sangat senang memberikannya. Hanya sesekali mereka akan menukar beberapa gua abadi yang besar dengan 1 atau 2 pil obat Yang Chen. Ketika Yang Chen setuju, mereka akan dengan sungguh-sungguh menyimpan pil obat itu seolah-olah itu adalah harta karun, karena takut merusaknya. Sepanjang perjalanan, keluarga Yang Chen berhenti di sebuah pasar khusus. Tentu saja, yang spesial itu hanya untuk Yang Chen, dan yang lainnya sangat biasa saja. Itu hanya pasar kecil, dikelilingi oleh beberapa sekte kecil dan menengah, dan sekte yang sedikit lebih besar hanyalah sekte kelas 1. Kawasan itu tidak luas, hanya belasan toko, tetapi pelanggannya banyak sekali, orang datang silih berganti, terlihat sangat ramai. Para wanita bubar dan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk pergi berbelanja. Yang Chen perlahan berjalan ke toko kecil yang paling tidak mencolok. Toko ini tampak sangat kecil dari luar, dan tanda di atasnya masih sangat baru, seharusnya baru dibuka. Melihat ada tamu yang datang, penjaga toko di dalam tersenyum dan berdiri untuk menyambut mereka. Bahkan tidak ada asisten toko, suasananya agak kumuh. Yang Chen hanya meliriknya, dan dia tahu dalam hatinya bahwa toko kecil bernama Shebi Pavilion, ini mungkin yang selama ini dia cari. Chapter 2047. Nama toko ini sangat menarik, karena takut orang lain tidak tahu kalau dia menjual barang murah, dia langsung menamakannya Shebi Pavilion. Para wanita itu awalnya melihat toko ini, tetapi ketika mereka melihat nama tokonya, mereka tidak mau masuk.
Sebagian besar kultivator memiliki pemikiran yang sama. Pertama, mereka merasa nama itu tidak bagus, dan kedua, mereka tidak merasa ada yang bagus dalam nama itu. Diperkirakan hanya mereka yang sedikit miskin yang akan datang untuk memilih. Barang-barang yang ada di dalamnya sama saja dengan nama tokonya, tampilannya biasa saja, dan sebagian besar merupakan barang murah dan bekas. Sekilas, tidak banyak hal yang bisa membuat mata orang berbinar. Yang Chen tidak peduli akan hal ini, dengan senyum di wajahnya, setelah menyapa pemilik toko, dia duduk di meja persegi besar yang ditunjukkan pemilik toko kepadanya. Sang pedagang tak banyak bicara, namun ia sangat penuh perhatian, dan tergesa-gesa menghidangkan teh harum, namun teh itu tampaknya tidak berkualitas tinggi, belum lagi buih tehnya, aromanya pun tidak begitu kuat. Namun, Yang Chen tampaknya tidak keberatan sama sekali, dan langsung mengambil cangkir teh dan meminumnya dalam satu teguk. Kemudian dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata kepada penjaga toko, saya kebetulan lewat, saya ingin membeli beberapa senjata ajaib tipe luar angkasa, saya tidak tahu apakah penjaga toko punya barang yang cocok di sini. Penjaga toko itu tampak seperti seorang petani rumahan yang tidak terlalu peduli dengan situasi di luar. Saat Yang Chen masuk, dia sedang memegang selembar giok dan membacanya perlahan. Baru ketika ada tamu, dia menyapa. Ketika dia mendengar Yang Chen mengatakan bahwa dia ingin membeli senjata ajaib tipe luar angkasa, dia mengangguk dan langsung berbalik untuk mencari di rak-rak, dan setelah beberapa saat, dia kembali dengan lebih dari selusin senjata ajaib. Senjata ajaib tipe luar angkasa tidak banyak, tetapi harganya tidak murah. Akhirnya, penjaga toko itu mengucapkan kalimat yang langka, lalu duduk di seberang Yang Chen dan mengawasinya memilih. Bukankah nama toko Anda adalah Shabby Pavilion? Mengapa harganya begitu mahal? Yang Chen mengambil sepotong dan melihatnya, itu adalah sebuah kebun obat-obatan, dengan radius 100 mil, benda itu tidak terlalu besar, tetapi ki spiritual di dalamnya sangat kaya, itu sedikit lebih kuat daripada kebun obat-obatan rata-rata, tetapi harganya tidak biasa, menurut harga ini, setidaknya 3 senjata sihir tingkat tinggi dapat dibeli di toko-toko biasa. Pavilion kumuh, masuk sekali, keluarnya juga kumuh. Penjaga toko itu tidak marah karena perkataan Yang Chen, sebaliknya, dia tampak sangat senang menjawab pertanyaan ini, sambil tersenyum di wajahnya dia berkata, inilah arti dari pavilion kumuh, jangan salah paham. Yang Chen tercengang, jadi ini arti nama itu, tebakannya salah. Namun sekali lagi, barang ini sungguh tidak sesuai dengan harganya. Ambil contoh kebun rempah ini. Menurut bisnis normal, kebun rempah ini setidaknya akan 3 kali lebih mahal dari harganya. Jika semua barang di sini dihargai seperti ini, maka Yang Chen dapat mengerti mengapa gua abadi super di kehidupan sebelumnya dapat ditempatkan di sini selama ribuan tahun tanpa ada yang menanyakannya. Batu roh para pembudidaya tidak tumbuh di pohon. Jika mereka bisa membeli barang bagus dengan harga murah di tempat lain, mengapa mereka datang ke sini dan menjadi miskin? Kebanyakan petani yang datang dan melihat layanan busa teh semacam ini, kemudian melihat kualitas semacam ini dan harga semacam ini, kebanyakan dari mereka akan berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Bagian kecil yang tertinggal mungkin sangat berbudaya. Duduk bersama mereka selama beberapa saat mungkin merupakan batas mereka. Sedangkan untuk membeli barang, tidak peduli seberapa kayanya para petani, mereka tidak akan mau berfoya-foya, bukan? Penjaga toko, butuh waktu berapa lama bagi pavilion kumuhmu untuk menjual harta ajaib? Yang Chen dengan santai meletakkan kebun herbal di tangannya dan mengambil rumah gua lainnya. Dia bertanya dengan santai sambil menjelajahinya. Tahukah kamu siapa kamu? Mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Yang Chen, si pemilik toko tidak dapat menahan perasaan sedikit kesal. Dia berkata dengan berat, jika kamu tidak tahu apa yang bagus, maka jangan membelinya. Kurasa aku menjualnya terlalu murah. Meskipun kata-katanya kasar, Yang Chen bisa mendengar nada kurang percaya diri dalam suaranya. Dia tidak bisa menahan tawa. Penjaga toko itu mungkin mengerti apa yang ditertawakan Yang Chen. Dia tahu bisnisnya sendiri, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa bergumam, tentu saja, itu masih tergantung pada keberuntunganmu. Jika keberuntunganmu buruk, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Mengapa kamu berkata begitu? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dijual dengan harga yang sangat tidak masuk akal, tetapi tokonya tidak bangkrut. Jelas, masih ada orang yang membelinya. Dia hanya tidak tahu mengapa. Di antara harta karun ajaib di toko ini, ada beberapa yang berbeda. Mungkin penjaga toko sudah sering mengatakan hal ini kepada pelanggan. Dia sangat mengenalnya. Jika pelanggan yang terhormat dapat menemukannya, maka harganya akan sesuai dengan harga normal. Namun jika pelanggan yang terhormat tidak tahu apa yang baik, maka jangan salahkan toko ini karena mendapatkan batu roh. Ada pepatah seperti itu. Yang Chen terkejut, tetapi dia cepat mengerti. Setiap orang punya kebiasaan berjudi. Bahkan para kultivator pun tidak terkecuali. Selain itu, tidak ada yang mau orang lain mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang baik. Setelah masuk ke toko ini dan dikatakan oleh penjaga toko, bahkan jika mereka tidak ingin membelinya, mereka harus membelinya. Jangan lihat tokonya, namanya tidak bagus. Bahkan penjaga tokonya pun tidak bagus. Namun, cara mereka menjual barang-barang benar-benar memikat hati orang. Khususnya, Yang Chen melihat bahwa semakin bagus barangnya, semakin tinggi harganya. Meskipun barang bagus biasanya dijual dengan harga lebih tinggi. Namun, pavilion kumuh ini jelas tidak demikian. Semakin bagus barangnya, semakin mahal harganya. Menurut perkiraan Yang Chen sendiri, harga barangnya 4 hingga 5 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat lebih tinggi. Beberapa hal tingkat rendah jelas tidak baik. Namun, kemungkinan hal super baik muncul dalam harta karun ajaib bahkan lebih tinggi. Demi menyelamatkan muka dan mengurangi kerugian, para pembeli yang bersikeras bahwa mereka tahu apa yang bagus harus mengeluarkan lebih banyak spirit stone untuk membuktikan diri. Bisnis yang bagus.
Yang Chen menyingkirkan gua abadi kecil kedua. Ia menggabungkannya dengan kebun obat yang baru saja dilihatnya. Kemudian ia mengambil gua abadi ketiga. Begitu mendapatkannya, hati Yang Chen tergerak. Gua abadi ini sangat kecil. Radiusnya hanya 10 mil. Itu hanyalah sebuah rumah besar yang sedikit lebih besar. Gua abadi macam ini sebetulnya adalah iga ayam terbanyak. Secara umum, mereka yang benar-benar miskin tidak akan mampu membeli gua abadi. Atau mereka akan menggunakan halaman sederhana seluas 1 atau 2 hektar, yang dapat melindungi mereka dari angin dan hujan. Mereka yang benar-benar memiliki sedikit kekayaan pasti akan memiliki gua abadi yang panjangnya ribuan mil. Akan lebih baik jika memiliki urat spiritual di dalamnya. Namun, gua abadi sepanjang 10 mil ini tidak besar atau kecil. Tidak ada urat spiritual di dalamnya. Itu hanya rumah bangsawan biasa. Selain dapat membawanya, hampir tidak ada makna lain darinya. Berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk menemukan tempat membangun rumah besar sepanjang 10 mil? Tidak ada gunanya menghabiskan puluhan ribu kali lipat harga untuk membeli rumah besar yang bisa dibawa-bawa. Betapa bodohnya dia akan membelinya. Dengan hati-hati menyelidiki dengan kesadaran spiritualnya, Yang Chen tidak menemukan kelainan apapun. Itu hanyalah rumah bangsawan biasa sepanjang 10 mil. Kalau saja gua abadi ini tidak mirip sekali dengan yang ada dalam legenda, Yang Chen pasti mengira kalau ini adalah rumah bangsawan biasa. Chapter 2048. Hal-hal baik tidak boleh dilewatkan. Ketertarikan Yang Chen pun muncul. Dia menyingkirkan benda ini dan terus melihat harta karun ajaib gua abadi lainnya. Bagaimanapun, dia tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Penjaga toko itu juga mengakui bahwa mungkin ada beberapa barang bagus di dalamnya. Dia mungkin juga membelinya dan perlahan-lahan menguraikannya. Yang mengejutkan Yang Chen, ternyata ada lebih dari satu Immortal Cave Manor. Yang Chen melihat 3 berturut-turut, semuanya memiliki spesifikasi yang sama. Kecuali tata letak rumah bangsawan yang berbeda, semua hal lainnya pada dasarnya sama. Bahkan harganya pun hampir sama. Dengan ini, Yang Chen memiliki 4 gua abadi kecil yang memenuhi persyaratan. Sisanya adalah gua abadi atau kebun herbal. Jumlahnya lebih dari selusin. Meskipun jumlahnya tidak banyak, harga yang harus dibayar sangat mahal. Jika ditotal, selusin kebun herbal dan gua abadi ini akan menghabiskan ratusan jin batu roh kelas atas. Beberapa ratus kilogram batu roh kelas atas hanyalah setetes air di lautan bagi Yang Chen. Yang Chen tidak peduli. Dia mengumpulkan semua senjata ajaib dari gua abadi yang telah dilihatnya di sisinya. Dia berkata dengan sangat heroik, aku menginginkan semua ini. Apakah ada senjata ajaib luar angkasa? Penjaga toko di Shebi Pavilion mengira bahwa Yang Chen, yang tampaknya adalah dewa bumi, paling-paling hanya akan mengambil satu. Dia tidak menyangka bahwa Yang Chen bahkan tidak akan menawar dan mengambil semuanya. Penjaga toko itu terkejut. Bisnis dengan ratusan jin batu roh kelas atas adalah bisnis besar dimanapun itu. Ketika dia berpikir bahwa bisnis sebesar itu dapat dilakukan hanya dalam beberapa saat, pemilik toko tidak dapat menahan rasa gembira. Ini adalah pelanggan besar. Dia tidak dapat diabaikan. Beranikah saya bertanya, apakah itu Grandmaster Yang? Mendengar bahwa Yang Chen menginginkan semua harta karun sihir ruang dan bahkan lebih, pemilik toko itu bukanlah orang yang bodoh. Dia langsung teringat pada pembeli harta karun sihir ruang yang paling populer di dunia bisnis, Yang Chen. Pada saat yang sama, pemilik toko juga ingin menamparkan wajahnya sendiri. Sejak awal, ketika Yang Chen memintanya untuk mengeluarkan semua senjata ajaib luar angkasa, dia seharusnya sudah memikirkannya. Jika dia tahu bahwa Grandmaster Yang adalah seorang alkemis, harganya akan dinaikkan setidaknya 50%. Grandmaster Yang adalah orang kaya yang langka. Mengapa dia peduli dengan ratusan jin batu roh kelas atas? Itu benar, Yang Chen mengangguk. Identitasnya bukan rahasia, dan tidak ada seorang pun di pasar yang akan menggunakan kekerasan. Tidak masalah jika dia memberitahu pemilik toko. Karena ini Grandmaster Yang, aku masih punya beberapa kartu truf. Aku akan segera memberikannya kepadamu. Senyum di wajah pemilik toko itu semakin terlihat jelas. Dia segera berbalik dan keluar dengan beberapa barang lagi. Penjaga toko yang sedang berjalan menghampirinya tampak enggan. Tentu saja, bukan karena ia enggan menjual barang dagangannya, tetapi karena waktunya terlalu singkat dan kualitas barangnya hampir sama. Ia tidak punya cukup waktu untuk menaikkan harga. Sama seperti sebelumnya, Yang Chen memeriksanya satu persatu, lalu mengangguk dan berkata, saya mau semuanya. Mari kita selesaikan tagihannya. Ada beberapa yang kualitasnya jelas lebih tinggi. Tentu saja, harganya juga cukup bagus. Paling tidak, para pembudidaya biasa pasti akan merasa hatinya berdarah jika melihat harga yang tidak masuk akal ini. Yang lucunya adalah ada juga 2 Tenli Manor dengan harga yang sama. Tidak mudah bagi pemilik toko untuk menaikkan harga. Karena itu, sulit bagi pemilik toko untuk menaikkan harga. Para penonton adalah musuh para pedagang. Para petani telah berbisnis untuk waktu yang lama. Itu hanya waktu minum teh. Total 983 jin batu roh kelas atas. Pemilik toko di Shebi Pavilion sangat ahli dalam akuntansi. Dia bahkan tidak perlu menggunakan sempoa. Dia langsung menghitung jawabannya dalam pikirannya. Oke, Yang Chen mengangguk dan setuju. Dia memasukkan total lebih dari 20 senjata ajaib ruang angkasa ke dalam tas Qian Kunnya. Dia harus membayar batu roh. Grandmaster, apakah Anda ingin membulatkannya? Penjaga toko itu tahu bahwa Yang Chen adalah orang yang terus terang. Saat ini, satu bisnis lagi adalah satu bisnis lagi. Pavilion Shebi miliknya benar-benar dapat dianggap tidak buka selama 3 tahun. Tidak mudah untuk bertemu dengan pelanggan sebesar itu. Tentu saja, dia harus melakukan pekerjaan dengan baik. Penjaga toko, apakah kamu masih memiliki senjata ajaib luar angkasa yang belum kamu keluarkan? Ketika Yang Chen mendengar kata, round up, dia merasa geli.
Pemilik toko ini benar-benar hanya peduli pada uang. Ada satu hal lagi, penjaga toko itu menghadapi bisnis besar. Dia tidak peduli dengan hal lain. Dia menggertakkan giginya dan menunjuk, Grandmaster, apa pendapatmu tentang toko kecilku? Itu juga senjata ajaib luar angkasa, dan juga disempurnakan oleh seorang ahli. Termasuk 17 jin batu roh kelas atas, totalnya 1000 jin. Bagaimana? Mendengarkan perkataan penjaga toko itu, Yang Chen tidak dapat menahan rasa kagumnya. Toko-toko di pasar pada dasarnya adalah senjata ajaib luar angkasa. Kalau tidak, jika ada terlalu banyak pelanggan, mereka tidak akan dapat menampung mereka. Hal ini terutama berlaku untuk bisnis besar. Setiap toko tampak kecil, tetapi setelah masuk, ada paviliun dan paviliun. Tidak perlu khawatir tentang jumlah pelanggan. Namun, toko kecil di Shebi Pavilion ini hampir tidak dapat dianggap sebagai senjata ajaib luar angkasa. Toko itu terlalu kecil, bahkan jika tidak dibuka sepenuhnya, diperkirakan paling-paling itu adalah rumah bangsawan 10 li. Bagian yang tidak diperlihatkan mungkin adalah kediaman pemilik toko itu sendiri. Orang ini juga orang yang luar biasa. Ketika dia menyadari bahwa dia bisa menghasilkan uang, dia bahkan menjual toko tempat tinggalnya. Dia benar-benar seorang pengusaha sejati. Baiklah, aku tidak butuh lebih dari 10 jin. Hitung semuanya. Yang Chen tidak peduli. Dia kaya dan sombong. Karena mereka sudah mengantarkan diri ke rumahnya, maka dia akan menghitung mereka sebagai satu. Ketika dia masuk, dia mendapati bahwa toko itu masih agak baru. Mungkin toko itu belum lama ini dijual oleh pedagang terakhir. Saat Yang Chen keluar dari paviliun kumuh, tidak ada lagi paviliun kumuh di pasar. Tepatnya, tidak ada lagi Shebi Pavilion karena seluruh toko telah dijual kepada Yang Chen. Si pemilik toko tidak kehilangan apapun dalam bisnis ini. Rata-rata, ia menjualnya setidaknya 4 kali lipat dari harga aslinya. Bahkan jika ia kehilangan tokonya dan tempat tinggal, si pemilik toko masih terus membanggakan Yang Chen, Tuan benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Ada begitu banyak barang, dan semuanya benar-benar berharga. Tunggu toko kecil ini tutup dan beli sejumlah produk baru. Kami akan menyambut Grandmaster lagi di masa mendatang. Semua barang telah dimasukkan ke dalam tas kosmos milik pemilik toko. Toko dan sekitar 20 senjata ajaib tipe luar angkasa adalah milik Yang Chen. Wajah pemilik toko itu dipenuhi dengan senyum bahagia. Dari raut wajahnya saja, sudah dapat dipastikan bahwa kali ini dia telah meraup untung besar. Para pembudidaya di sekitar juga memandang Yang Chen dan pemilik toko dengan aneh. Orang-orang yang sering datang ke sini tahu tentang bisnis paviliun kumuh. Bahkan tokonya pun dijual. Tidak seorang pun tahu berapa banyak batu roh yang telah ditipu oleh kultivator muda ini. Namun, mereka tidak bertanggung jawab atas penjualan barang di pasar. Mereka tidak tertipu. Tidak ada yang mau membela mereka. Kali ini dia mendapatkan 4 gua abadi yang besar, dan ada 6 kemungkinan, salah satunya adalah Ten Mile Manor dari gua abadi yang super. Yang Chen juga dalam suasana hati yang baik. Dia perlahan melangkah dan melihat-lihat pasar, menunggu gadis-gadis itu selesai berbelanja, sehingga mereka bisa menikmati kesenangan berburu harta karun bersama. Dia yakin semua orang akan sangat bahagia jika menemukan gua super abadi di Ten Mile Manor. Chapter 2049. Pasarnya tidak besar, jadi para wanita tidak menghabiskan banyak waktu untuk berbelanja. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka semua kembali ke sisi Yang Chen. Para wanita yang kembali mulai menunjukkan barang-barang bagus yang mereka beli di Istana Naga yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Ini juga merupakan momen bahagia bagi semua orang, saat mereka berbagi rampasan perang, dan itu juga merupakan saat yang paling meriah untuk upacara Istana Naga. Dalam perjalanannya, ini telah menjadi program tetap bagi semua orang setelah melewati berbagai pasar dan sangat digemari semua orang. Selain banyak senjata ajaib luar angkasa yang dibeli untuk Gong Sunling, yang lainnya dibeli sesuai dengan preferensi dan kegunaan pribadi. Bagaimanapun, Yang Chen kaya dan semua wanita adalah wanita kaya, jadi mereka tidak akan ragu untuk membeli barang. Selain segala macam senjata ajaib yang mewah, ada juga beberapa perhiasan yang indah. Tentu saja, perhiasan ini memiliki kegunaan khusus, bukan hanya untuk kecantikan. Semua orang saling memperkenalkan hasil belanja mereka dan berbagi keseruan berbelanja mereka. Ini adalah momen yang membahagiakan bagi para wanita. Meskipun Yang Chen tidak tertarik berbelanja, dia mendengarkan dengan sabar sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, semua orang mengalihkan topik pembicaraan ke Yang Chen. Beberapa dari mereka mendengar tentang prestasi Yang Chen dalam membeli toko orang lain. Satu persatu, mereka tertawa dan gemetar. Setelah tertawa, mereka juga meminta Yang Chen untuk bercerita tentang pengalaman berbelanjanya. Yang Chen tidak menyembunyikannya. Ini adalah momen yang membahagiakan bagi semua orang dan merupakan hal yang baik untuk membicarakannya agar para wanita cantik tersenyum. Setelah bercerita tentang pengalaman berbelanjanya dengan sangat mudah, para wanita juga tercengang setelah tertawa. 1000 jin batu roh kualitas terbaik membeli lebih dari 20 senjata sihir luar angkasa. Di antara mereka, ada 6 atau 7 yang setingkat dengan Ten Mile Manor. Sekalipun pemilik toko di Shebi Pavilion itu berkata jujur dan mungkin ada hal-hal baik di dalamnya, bukankah ini merupakan penipuan yang besar? Meskipun demikian, para wanita tetap sangat yakin dengan penglihatan suami mereka. Banyak dari mereka yang pernah mengalami pengalaman Yang Chen menemukan harta karun dari berbagai material legendaris. Karena suaminya dapat membeli senjata ajaib luar angkasa ini dengan harga beberapa kali lipat, pasti ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Lebih dari 20 senjata ajaib berjenis luar angkasa diletakkan di depan para wanita itu. Tak seorang pun membiarkan Yang Chen mengatakan senjata mana yang disukainya. Semua orang mulai mengandalkan penglihatan mereka sendiri untuk menilai senjata mana itu. Ini adalah permainan yang menarik, dan semua orang sangat bersemangat. Istri dan selir Yang Chen semuanya berpartisipasi, dan bahkan para pelayan pun tidak ketinggalan.
Semua orang memilih satu item dan menunggu Yang Chen mengumumkan jawabannya. Lady Fang Hua sedang bersenang-senang. Dia bahkan mengatur peluang untuk setiap harta karun ajaib. Kemudian, semua orang memasang taruhan mereka dan menunggu Yang Chen mengungkapkan kartunya. Gadis-gadis itu asyik memainkan permainan kecil mereka, tetapi Yang Chen tersenyum pahit. Hingga saat ini, ia masih belum memastikan rumah mana yang tengah dicarinya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan oleh ahli yang memurnikan gua abadi super, tetapi bahkan dengan kesadaran spiritual Yang Chen, dia tetap tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan tentangnya. Orang ini benar-benar menyembunyikannya cukup dalam. Mustahil untuk membuka kartu-kartu itu, jadi Yang Chen hanya bisa mengambilnya satu persatu dan menelitinya satu persatu dengan hati-hati, memeriksa dan menilai melalui berbagai metode. Begitu melihat Yang Chen seperti ini, para wanita itu menyadari bahwa suami mereka juga tidak yakin, yang membuat minat semua orang semakin tinggi. Mereka juga ikut bergabung dan bertanya kepada Yang Chen. Jelas, ini adalah tempat yang ditemukan Yang Chen menurut legenda, dan sudah direncanakan sejak lama. Kalau tidak, suami mereka tidak akan membeli barang dengan harga beberapa kali lipat tanpa alasan. Tampaknya Yang Chen telah menyiapkan permainan ini sejak lama, termasuk membeli berbagai senjata sihir tipe luar angkasa di berbagai pasar. Yang lain tidak tahu, tetapi Gong Sunling paling memahaminya. Gua abadi kecil ini sekarang memiliki pengaruh terbatas pada peta geografis sungai pegunungan, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena jumlahnya yang banyak itulah maka ia memainkan efek gua abadi yang super. Akuisisi senjata sihir jenis ruang angkasa dalam kurun waktu yang lama merupakan pembuka jalan bagi akuisisi hari ini. Bahkan Yang Chen harus membuka jalan dalam waktu yang lama untuk membeli barang secara diam-diam, dapat dibayangkan seperti apa levelnya. Dengan bantuan para wanita, Yang Chen menggunakan berbagai metode untuk menjelajahi panen kali ini, tetapi dia tidak menemukan kelainan apapun di gua abadi ini. Mungkinkah gua abadi yang super itu belum diletakkan di rak-rak pavilion kumuh saat ini? Jika demikian, maka Yang Chen akan rugi besar kali ini. Ia membeli sejumlah senjata sihir tipe luar angkasa yang biasa-biasa saja dengan harga beberapa kali lipat. Ngomong-ngomong, suamiku, bagaimana dengan toko yang kamu beli? Sun Kingsway memeriksanya satu persatu dan tidak dapat menemukan yang mana, jadi dia menyerah begitu saja dan bertanya murni karena penasaran, saya ingin melihat toko seperti apa yang dijual pedagang yang mencari untung itu kepada Anda. Perkataan Sun Kingsway membuat Yang Chen terkejut, dan kemudian dia menyadari bahwa dia tidak mengeluarkan toko terakhir untuk menebus jumlahnya. Tidak hanya itu, Yang Chen akhirnya hanya menyingkirkan toko itu, dan tidak pernah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa dengan saksama toko pavilion kumuh itu. Di bawah cahaya gelap, Yang Chen tersenyum pahit dan menemukan toko dari tas Qian Kun. Karena toko ini selalu berada di jalan pasar, dan masih ada pemiliknya. Tidak peduli kultivator mana, selama mereka bukan musuh bebuyutan dan tidak ingin bertarung, mereka tidak akan menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk memeriksa hal-hal yang dicetak oleh orang lain. Yang Chen selalu mengira kalau ini adalah barang milik pemilik toko, jadi dia tidak pernah memeriksanya. Tanpa berkata apa-apa, dia terlebih dahulu membiarkan Xiao Tian keluar dan menelan jejak kesadaran spiritual pemilik toko, dan kemudian Yang Chen mulai memeriksanya dengan cermat. Para wanita juga tidak mau ketinggalan, dan satu persatu, mereka semua menjelajahi ruang toko dengan kesadaran spiritual mereka. Biasa saja, Sun Kingsway adalah orang pertama yang mundur, itu hanya rumah besar 10 mil, tidak ada yang istimewa. Dengan mundurnya Sun Kingsway, para wanita juga mundur satu persatu. Kesadaran spiritual mereka menyapu beberapa kali, itu hanyalah gua abadi kecil biasa, dan tidak ada yang menemukan kelainan apapun. Di sisi lain, kesadaran spiritual Yang Chen memeriksanya inci demi inci. Ketika kesadaran spiritualnya menyapu suatu area berulang kali, Yang Chen akhirnya menemukan sesuatu yang tidak biasa, dan senyum muncul di wajahnya. Menemukan titik yang tidak biasa, dan kemudian dengan sengaja mencari hal yang berbeda, Yang Chen dengan cepat menemukan beberapa tempat berbeda. Sekarang, Yang Chen pada dasarnya yakin bahwa ini adalah gua abadi super yang sedang dicarinya. Seni rahasia tiga kemurnian masih cukup kuat, jadi penyembunyiannya masih ditemukan oleh Yang Chen. Jika tidak, Yang Chen akan meragukan apakah leluhur Dao tiga kemurnian memberinya seni rahasia tiga kemurnian yang lengkap. Itu saja, Yang Chen membuat keputusan akhir dan memberikan jawaban yang pasti. Melihat para wanita yang penasaran itu, dia tidak dapat menahan senyum, lalu bertanya, apakah kalian ingin masuk dan melihat-lihat? Ayo pergi dan lihat. Tentu saja para wanita penasaran dan ingin melihat hal baik apa saja yang bisa membuat Yang Chen tergoda, maka tentu saja mereka satu persatu menyetujuinya. Tak lama kemudian, sosok Yang Chen dan para wanita menghilang di toko kumuh ini. Chapter 2050. Pada awalnya, semua orang pertama kali muncul di toko, dan rak-rak kosong di atasnya juga menunjukkan kepada semua orang bahwa itu adalah toko kecil yang belum lama ini. Keluar dari pintu yang menuju ke belakang, benar-benar ada sebuah rumah besar di luar. Barang-barang milik pemilik toko diperiksa dengan saksama. Pada dasarnya, kecuali ruangan kosong, tidak ada perabotan, bahkan bangku paling bawah pun tidak disediakan untuk Yang Chen. Dapat dilihat bahwa pemilik toko itu adalah seorang pemburu keuntungan. Pada awalnya, para wanita pasti tidak akan membiarkan Yang Chen mengatakan jawabannya, dan mereka harus menemukannya sendiri. Yang Chen bahkan punya jawaban pasti ada yang salah dengan gua abadi di toko ini. Kalau mereka masih tidak bisa menemukannya, bisa dikatakan gua abadi ini terlalu ajaib. Tentu saja, Yang Chen tidak akan merusak suasana hati para gadis. Dia membuat meja di bawah pohon besar di istana, sambil menikmati teh dingin, dan kemudian memperhatikan para gadis yang sibuk di istana, mencari tempat-tempat yang mencurigakan di istana. Akan tetapi, sekeras apapun wanita itu mencoba, bahkan jika mereka mencari ke dalam dan luar beberapa kali, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang salah inci demi inci. Yang Chen tidak terkejut dengan hal ini.
Jika dia tidak tahu bahwa ada gua abadi yang super di kehidupan sebelumnya, gua abadi ini mungkin akan diabaikan di depannya. Kalau tidak, tidak akan ada yang peduli tentang hal itu selama ribuan tahun di kehidupan sebelumnya. Bahkan pemilik yang mendapatkannya membutuhkan waktu lebih dari 2000 tahun untuk menemukan misterinya secara kebetulan dan mendapatkan gua abadi yang super. Namun apa peluang itu, orang lain tidak tahu. Ini juga menjadi alasan mengapa Yang Chen tidak bisa secara langsung menentukan yang mana. Yang lain sudah memegangnya selama lebih dari 2000 tahun, dan mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Jika para wanita menemukannya setelah datang beberapa saat, bukankah itu akan menjadi lelucon? Yang Chen tidak menyebutkannya. Bagaimanapun, para wanita itu sangat pekerja keras. Permainan seperti itu juga merupakan alternatif relaksasi bagi mereka. Semua wanita itu juga orang-orang berbakat, dan tidak ada satupun dari mereka yang mau mengakui kekalahan dengan mudah. Kalau suami mereka sendiri yang memberitahu bahwa ada masalah dengan gua abadi ini, dan mereka tetap tidak bisa menemukan letak masalahnya, bukankah akan sangat memalukan? Jadi semua wanita menahan diri dalam hatinya, dan mereka harus menemukan kelainan di dalam. Sayangnya, Yang Chen sudah mengganti daun teh 3 kali, menggunakan cangkir teh terkecil, tetapi setelah sekian lama, gadis-gadis itu masih belum mendapatkan apapun. Namun, melihat suaminya minum teh dengan santai, para wanita itu tidak mau mengaku kalah. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan mulai membagi menjadi beberapa area yang berbeda. Setiap orang bertanggung jawab atas suatu area, dan kemudian mereka memeriksanya dengan cermat sedikit demi sedikit. Mereka menyelidiki dengan indera ketuhanan mereka, mengamati dengan mata telanjang, dan terkadang bahkan menguji dengan kekuatan spiritual mereka. Namun, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, istana itu tampak seperti istana biasa. Jangan hanya melihat ke dalam istana. Ketika Yang Chen mengganti daun teh dengan ramuan naga giok, dia akhirnya memberi petunjuk. Jangan hanya melihat istananya saja. Hal ini membuat para wanita merasa sangat aneh. Awalnya ini adalah sebuah rumah bangsawan, dan tepi rumah bangsawan itu adalah tembok halaman. Apalagi yang ada di luar. Gadis-gadis itu dengan ragu mulai memeriksa tepi ruangan. Seperti dugaan semua orang, tembok halaman merupakan tepiannya, dan di balik itu terdapat penghalang ruang. Dia berjalan di sepanjang dinding halaman dan tidak menemukan masalah dengan penghalang. Dia hampir kembali ke titik awal. Petunjuk Yang Chen tidak berhasil sama sekali. Setelah memeriksanya beberapa kali lagi, para wanita itu akhirnya menghentikan tindakan sia-sia ini. Sun Qingsui kembali ke sisi Yang Chen dan membantu Yang Chen memijat bahunya, lalu berkata dengan genit, "Suamiku, beri aku lebih banyak petunjuk. Apa yang membedakan bagian dalam dan luar istana?" Yang Chen bertanya sambil tersenyum. Tembok halaman. Gong Sunling menjawab tanpa sadar, lalu tiba-tiba menyadarinya. Sambil bersorak, dia segera berlari ke tembok halaman. Wanita-wanita lainnya pun mendengar isyarat itu dan mulai mengamati tembok halaman tanpa berpikir. Yang lainnya mulai mengamati tembok halaman, namun Zhou Xianying hanya bergegas ke tembok halaman dan mulai menyerangnya. Bagaimanapun, itu hanya rumah gua sepanjang 10 mil. Itu hanya dinding halaman, jadi tidak masalah jika rusak. Dia tidak takut menghancurkan senjata ajaib super itu. Senjata ajaib super yang dapat menggoda Yang Chen tidak akan takut terhadap serangan Dewa Langit. Begitu Zhou Xianying mulai, yang lain juga mengikutinya. Dalam waktu singkat, sebagian besar dinding halaman hancur. Ini tampak sangat normal, satu-satunya tempat yang tidak normal adalah terdapat area sepanjang sekitar 10 kaki, di bawah serangan semua orang, tidak ada pergerakan. Daerah ini tidak jauh dari pohon besar tempat Yang Chen duduk. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Zhou Xianying, Lady Fang Hua dan sekelompok pelayan adalah 32 ahli Dewa Langit, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada dinding halaman belaka. Ada banyak potensi di dalamnya. Yang Chen tidak bisa bergerak sekarang, karena sebagian besar indera ketuhanan di lautan kesadarannya sedang melawan Golden Immortal Tribulation. Jadi, apakah itu menggunakan indera ketuhanan untuk menjelajah atau hal-hal lain, dia hanya bisa menggunakan sebagian kecilnya. Namun, serangan dari 32 ahli Dewa Langit tidak dapat berbuat apa-apa. Dinding halaman begitu kuat, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Jika mereka tidak dapat mendobrak tembok halaman, mereka tidak dapat melihat dunia di baliknya. Bahkan jika para wanita ingin melihatnya, mereka tidak dapat melakukannya. Sanshan, cobalah serang dengan seluruh kekuatanmu. Yang Chen memperhatikan dari samping dan memberi petunjuk. Si Sanshan tidak bergerak tadi, dia hanya menonton. Melihat Zhou Xianying dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak punya pikiran lain. Karena suaminya memanggil namanya, si Sanshan tentu saja tidak akan menahan diri. Dia menyerang dengan pedang Qi yang murni tertinggi dan menebas dinding halaman dengan seluruh kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa di antara para wanita, dalam hal kekuatan serangan, pedang Qi yang murni tertinggi milik si Sanshan pastinya yang terkuat. Meskipun jangkauannya tidak luas, dalam jangkauan serangan Qi pedang, hanya sedikit orang yang mampu menghalanginya. Ketika pedang itu menyerang, terdengar suara mendesis pada dinding halaman dan muncul sebuah lubang kecil. Setelah mengirimkan pedang ini dengan seluruh kekuatannya, si Sanshan tidak memiliki kekuatan berlebih dan duduk dengan lembut. Si Wushuang sudah bersiap dan segera membantu si Sanshan ke sisi Yang Chen. Dengan adanya lubang di dinding halaman yang kokoh pada dasarnya tidak berguna. Zhou Xianying dan Lady Fang Hua menyerang beberapa kali, dan tembok halaman runtuh dan tidak ada lagi. Di balik tembok halaman terdapat sebuah lubang besar, yang awalnya tertutup oleh tembok halaman, bahkan indera spiritual pun tidak dapat menembusnya. Kini setelah tembok pelataran menghilang, segalanya pun terungkap, dan indera spiritual pun dapat dengan mudah menjelajahi situasi di baliknya. Gadis-gadis itu segera menemukan bahwa ada ruang yang tak terbayangkan luasnya di luar gua.
Tidak peduli seberapa keras wanita itu mendesak indera spiritual mereka, tidak ada cara untuk menjelajahi tepian ruang itu. Tidak perlu mencoba, gua tempat tinggal ini radiusnya lebih dari 1 juta mil, ini adalah gua tempat tinggal terbesar yang pernah saya lihat. Yang Chen berdiri sambil menggendong si Sanshan dan berkata kepada para wanita, ayo pergi, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.